kita katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pada pagi hari ini saya melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, ya dalam masa-masa susah ini, saya percaya banyak goncangan yang kita alami. Awal Januari sudah banyak goncangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi banyak bencana alam. Ya, dari teman-teman kita juga banyak yang sakit COVID. Ya, terus kemudian juga banyak sekali hal-hal yang goncang mungkin dalam bisnis, dalam bidang pekerjaan. Wow, luar biasa. Tapi kita percaya satu hal, Allah kita tetap bertata di sorga. Amin Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah tetap bertata di sorga, Tuhan Yesus tetap bertata di sorga. Saya percaya apapun pasti ada jalan keluarnya, apapun pasti ada solusinya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masih dalam satu tema besar Bapak Ibu sekalian, paradigma yang baru. Karena saya percaya ini bukan sekedar tema ya yang diberikan oleh Pastor Niko kepada kita semua, tetapi ini adalah satu perenungan Bapak Ibu sekalian yang diberikan Tuhan bagi kita. Bahwa memasuki awal tahun baru ini kita harus memiliki pola pikir yang baru. Karena goncangan di awal tahun ini sesuatu-sesuatunya tidak baik. Ya, bagi manusia biasa atau bagi manusia dunia ini tidak baik, saudara. Ya, kalau bagi orang Chinese nih, waduh hokinya kurang tahun ini, kurang beruntung tahun ini. Masa awal-awal tahun udah kelihatannya banyak masalah, saudara. Ya, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita mau meyakini bahwa dengan pola pikir yang baru, masalah boleh datang bertubi-tubi. Saya percaya di balik itu ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kita. Berkat Tuhan itu nggak hanya materi ya, saudara. Ada juga kebahagiaan, sukacita, penghiburan di dalam hidup kita, saudara. Tuhan mungkin menjagai kita di setiap jalan kita pada tahun ini. Dan saya mau yakini satu hal Bapak Ibu sekalian. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak goncangan, tapi kita harus imani tahun ini akan jadi lebih baik daripada tahun kemarin. Itu harus kita imani dan harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Kita percaya walaupun goncangan boleh bertambah banyak, tantangan boleh bertambah banyak, tahun ini akan jadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Haleluya. Hari ini kita akan bicara saudara sekalian, new journey in the life, saudara sekalian. Jadi paradigma yang baru pastinya ada perjalanan hidup yang baru. Mari sama-sama kita baca saudara sekalian di Lukas 5. Kita boleh tandai Alkitab kita di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh ditandai di Alkitab Bapak Ibu. Bagi yang belum sempat buka boleh baca bersama-sama saya, di layar sudah saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah satu cerita yang sangat menarik, satu perikop yang saya percaya Bapak Ibu sering mendengarnya, tapi ketika kita membaca ulang, membaca lagi ada pengertian baru yang Tuhan berikan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian, Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menurut dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya, saudara. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, sesuai dengan topik atau tema khotbah hari ini, saudara. Ya, kita bicara, saudara. Saya salah. Ya, saudara, hari ini kita mau bicara mengenai new journey in life. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara sudah bisa melihat di layar ya. Brother Gersom bisa kelihatan presentasinya ya, sudah ya. New journey in life,
Lukas 5 ayat 1 sampai 11, saudara sekalian. Saudara, ketika kita terima Yesus, saudara sekalian, ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak bicara ada tujuan yang baru, ya kemudian juga ada ada misi yang baru, kemudian juga ada janji yang baru, saudara. Tapi yang kita mau bicara hari ini adalah satu perjalanan hidup yang baru, ya. Maka dikatakan di sini, saudara sekalian, tadi kita sudah baca di Lukas 5 ayat 10, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia, Wow. Murid-murid Yesus, saudara sekalian, bahkan sebelum ketemu dengan Yesus, mereka itu seorang nelayan, saudara sekalian. Banyak yang punya bisnis nelayan, ya, anak Zebedius, Yohanes, dan juga Yakobus itu papanya orang kaya, saudara. Bahkan dia punya hubungan dengan imam besar. Mungkin dia menyuplai ikan atau seafood yang lainnya segala macam, saudara, ke imam besar. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dia bisa masuk ke dalam rumah imam besar itu, saudara, karena saking dekatnya, saudara. Jadi mereka ini punya bisnis. Mereka ini punya satu penghidupan yang mereka sudah terbiasa. Bertahun-tahun mereka nelayan dan bertahun-tahun mereka menikmati kehidupan mereka dari hasil melaut, saudara sekalian. Tiba-tiba Yesus berkata apa? Jadilah engkau penjala manusia. Wow, seakan-akan apa yang mereka kerjakan dalam hidup saat ini harus berubah total. Betul, saudara? Ketika Yesus mengatakan itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Wow, ini sangat singkat ya, saudara, ya. Tapi saya percaya ini bukan keputusan yang tiba-tiba loh, saudara. Bangsa Yahudi pada saat itu, saudara, kalau kita sering baca di Alkitab dan juga untuk nonton beberapa film dokumentari daripada Alkitab, saudara sekalian, dikatakan orang-orang pada saat itu menantikan Mesias. Karena mereka merasa bahwa kerajaan Romawi itu adalah kerajaan penjajah, saudara sekalian. Ini bukan kehidupan mereka. Mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Jadi hampir semua orang Yahudi pada saat itu, mereka mengerti akan ada kedatangannya Mesias. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan kau akan menjadi penjala manusia, mereka nggak pikir lain-lain lagi, saudara. Ya, ketika mereka melihat mujizat, mereka nggak lihat lain-lain lagi. Mereka tinggalkan segala sesuatu, mereka ikut Yesus. Wow, luar biasa menurut saya. Ya, jadi saudara, ini adalah satu komitmen daripada orang-orang yang ikut Tuhan, bahwa hidupnya harus berubah. Bukan cuma hidupnya loh, saudara, perjalanan hidupnya harus menyimpang dari apa yang sudah direncanakan. Kira-kira mudah atau susah, saudara? Menurut saya berubah itu adalah hal yang paling susah. Paling susah. Kenapa saya katakan susah, saudara? Saya catat beberapa hal, saudara, di sini. Kenapa berubah itu susah? Pertama, saudara sekalian, kita katakan sini, takut untuk berubah karena sesuatu yang baru. Ada ketidakpastian, betul ya, saudara, ya? Kenapa orang takut berubah? Karena ada sesuatu yang tidak pasti dalam hidupnya. Kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Oleh karena itu, kita sulit untuk berubah, saudara. Yang kedua, nyaman dengan kondisi saat ini, dengan pemikiran inilah yang terbaik bagi kita. Betul nggak, saudara? Dengan kondisi saat ini, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis yang kita miliki, dengan keluarga yang kita punya, saudara, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, thanks God, this is my best. This is my best time in my life, gitu. Jadi inilah yang terbaik pada saat ini. Banyak teman-teman mungkin yang kerja di sini, ya, meninggali begitu banyak fasilitas, mungkin gajinya cukup besar ya dibandingkan kerja di Indonesia. Kau pasti berpikir, this is my best time. Ketika masa-masa pandemik orang susah cari kerja, saya dapat pekerjaan dengan gaji yang besar, dengan mencukupi untuk membeli sebuah rumah, yang mencukupi mungkin membayar hutang, mencukupi untuk menghidupi keluarga saya. Saudara pasti berkata, this is my best time. Kenapa saya harus berubah? Wow, saudara sekalian. Murid-murid Yesus mengalami hal yang sama loh, saudara. This is my best time. Saya menghasilkan banyak dari nelayan. Saya menghasilkan banyak dari melaut, dari menangkap ikan. Terutama Zebedius, anak-anak Zebedius, karena bapaknya itu orang kaya, punya banyak tukang, saudara, banyak pekerja. Ya, this is my best time. Kenapa saya harus berubah? Jadi kita berada di comfort zone kita, saudara, dan kita nggak bakal mau berubah. Ketiga, saudara sekalian, apa yang menyebabkan kita sulit untuk berubah? Pertanyaan, kenapa harus berubah? Apakah perubahan itu akan membawa sesuatu yang lebih baik? Belum tentu, saudara, orang berubah itu, keadaan berubah itu menjadi lebih baik. Contoh, saudara merubah pekerjaan saudara dari seorang businessman menjadi seorang guru. Apakah itu kan jadi lebih baik dalam kehidupan saudara? Tentunya dari penghasilan akan berkurang jauh, saudara. Tetapi apa yang saudara cari dengan perubahan ini? Banyak orang bertanya, kenapa saya harus berubah? Kenapa kalau ikut Kristus saya harus berubah? Jalan hidup saya harus berubah. Semuanya harus berubah. Karena belum tentu itu menghasilkan lebih baik. Ya betul, saudara. Belum tentu itu menghasilkan lebih baik. Tetapi ketika kita tidak berubah, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, waduh Pak, terlalu berat untuk berubah. Kenapa? Banyak yang harus dikorbankan dan dilepaskan. Saya tidak siap untuk itu.
Saudara, ketika kita terima Tuhan dan Tuhan ingin kita melepaskan segala sesuatu kehidupan lama kita, dan kita tidak siap. Kenapa? Banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sulit untuk kita lepaskan, saudara sekalian. Kenikmatan duniawi itu, saudara, itu mengikat. Keinginan-keinginan kita itu sangat mengikat. Apalagi keinginan daging itu sangat mengikat. Keinginan daging akan kekayaan, keinginan daging akan jabatan, keinginan daging akan kemaksiatan, keinginan daging akan hal tertentu, saudara. Semua itu sulit untuk dilepaskan. Bahkan itu mengikat, saudara sekalian. Oleh karena itu, terlalu berat untuk dilepaskan sehingga orang tidak mau berubah. Waduh Pak, kelihatannya saya sulit untuk melepaskan semua ini hanya untuk ikut Tuhan. Makanya banyak ada seorang anak muda yang kaya, saudara sekalian. Ketika Yesus berkata, jual semua harta milikmu dan ikut aku. Apa yang dikatakan? Dia nggak berkata apa-apa, dia cuma diam, dia lunglai, dia lesu, saudara. Dia jalan meninggalkan Yesus. Kenapa? Terlalu berat untuk diberikan. Terlalu berat untuk dilakukan, terlalu berat untuk dijalankan. Oleh karena itu, saudara, Yesus berkata apa? Yang dahulu akan jadi terakhir, yang terakhir akan jadi dahulu. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ini yang dimaksud Yesus, saudara. Orang yang tidak merubah atau tidak mau berubah ketika dia sudah terima Yesus, sama saja dia melepaskan Kristus, saudara. Inilah jadi satu perenungan kita. Kalau kita bilang kita mau terima Yesus, berarti kita harus siap untuk berubah. Karena dikatakan di sini apa, saudara? Di dalam Kristus perubahan adalah keharusan. Harus berubah, saudara. Jadi nggak ada kata tidak berubah. Di dalam bisnis atau di dalam pekerjaan, saudara, kita pernah mendengar change or die. Ya, kita mau berubah, belum tentu lebih baik. Tetapi kalau kita tidak berubah, pasti kita mati, saudara. Bisnis kita pasti mati. Ya, beberapa contoh seperti Nokia, saudara sekalian. Ya, mereka mengatakan saya tidak ada sesuatu yang salah yang saya kerjakan, tetapi pada akhirnya saya gagal. Nokia satu perusahaan telepon yang terbesar di dunia, saudara. Mungkin pada tahun 90-an, saudara, kalau tidak pakai telepon Nokia, katanya belum afdol, saudara. Betul nggak? Tapi sekarang kemana Nokia, saudara? Jika mereka tidak berubah, mereka mati. Begitu pula dengan keimanan kita. Di dalam Kristus, ketika kita merespon terima Kristus, kalau kita nggak berubah, kita nggak akan berkenan, saudara sekalian. Dan Tuhan berkata apa? Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Kalau kita mau melakukan kehendak Bapa kita di sorga, saudara sekalian, harus ada perubahan. Nggak mungkin kita menggunakan cara hidup kita yang lama sehingga kita bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Impossible menurut saya. Oleh karena itu dikatakan apa? Di dalam Kristus yang baru sudah datang, yang lama sedang berlalu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam Kristus tidak mungkin tidak berubah. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, saudara, bagaimana kita menikmati satu proses perubahan ini. Jadi kita nggak perlu takutkan, kita nggak perlu kita hindari, kita nggak perlu berkata Tuhan aku nggak sanggup. Kita harus mengerti beberapa prinsip ini, saudara. Pertama, ya ketika kita mau berubah, kita harus melakukan apa? Just do it, saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, apa saudara? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Just do it. Just do it artinya apa, saudara sekalian? Kuncinya trust and obey, saudara. Kita nggak perlu terlalu banyak berpikir. Pertanyaan saya simpel kepada saudara sekalian. Kenapa saudara terima Kristus? Karena saudara percaya, betul. Kalau saudara nggak percaya, ngapain kita terima Kristus? Ngapain kita ke gereja, saudara? Ngapain kita buang-buang waktu duduk di depan layar monitor? Mendingan kita sekarang ini kita makan, kita happy-happy di luar sana. Ngapain kita spending time to listen about Bible, saudara sekalian? Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena kita percaya di dalam Kristus ada keselamatan. Itulah kepercayaan orang Kristen, dasar iman Kristen kita, saudara. Kita percaya di dalam Kristus ada keselamatan. Kalau kita percaya di dalam Kristus ada keselamatan, kita cuma punya satu sikap, saudara. Trust and obey. Seperti apa? Seperti Simon Petrus. Saudara dengar baik-baik, dilihat baik-baik di ayat ini, saudara sekalian. Ya, Simon Petrus, saudara sekalian, dia seorang nelayan. Yesus sebagai apa? Seorang tukang kayu, saudara. Kalau kita bicara mengenai pengalaman, pasti berbeda jauh. Simon mungkin berpikir, you siapa? Saya ini nelayan kok. Saya tahu apa yang terjadi dengan laut sekitar saya. Orang saya sudah semalam-semalaman menangkap ikan, gak dapat apa-apa. Kok tiba-tiba kau menyuruh aku menebarkan jalan di tempat yang dalam? Kau itu siapa? Kalau kau bicara mengenai firman, saya bolehlah karena kau seorang rabi, karena kau seorang guru. Saya percaya kau mampu, kau punya pengalaman. Tapi kalau masalah ikan, saya punya pengalaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Simon gak berdebat sama Tuhan. Simon nggak pakai logikanya dia, saudara sekalian. Kalau kita pakai pengalaman dan logika, pasti kita nggak akan melakukan perintah Tuhan.
menerima Kristus, ya, kita harus memperbesar iman kita daripada logika kita, saudara. Bukan berarti kita punya pakai logika tapi tidak ada iman, tidak pakai punya iman tapi tidak pakai logika, saudara. Orang yang punya iman tapi tidak pakai logika, orangnya seperti apa, saudara? Orang yang fanatik. Orang yang fanatik terhadap agama sehingga dia tidak ada kasih di dalam hidupnya, seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, seperti orang-orang di luar sana mungkin yang membela kekristenan dengan membabi buta, ya, sehingga tidak lagi punya kasih terhadap orang-orang yang beragama lain, menjelek-jelekkan agama-agama lain, saudara sekalian. Itulah orang yang fanatik tanpa iman, punya iman tanpa logika, saudara. Tuhan memberikan kita logika untuk berpikir, untuk berhikmat, saudara sekalian. Iman dengan hikmat, itulah yang Tuhan inginkan, agar kita menjadi orang Kristen yang berdampak bagi sesama. Nah, saudara, ya, Simon Petrus pasti komplain sama Tuhan. Saya ini punya pengalaman, kau tidak punya pengalaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena kau yang mengatakannya, aku akan menebakkan jala juga, saudara. Ini sudah di luar ilmu pasti, saudara. Karena ilmu pastinya udah pasti gagal gitu, saudara. Betul nggak? Ilmu pastinya udah pasti gagal. Karena dia tahu, dia punya pengalaman, dia punya hikmat, dia punya pengertian. Ini nggak mungkin berhasil. Tapi karena Yesus menyuruhnya, just do it. Trust and obey, saudara sekalian. Inilah kehebatan orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi sangat menghargai rabi, saudara sekalian. Sangat menghargai pemuka-pemuka agama. Sehingga ya, Tuhan Yesus berkata apa? Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Kau mengajarkan agamamu, tetapi kau sendiri mendinainya. Ya, kau mengajak orang untuk mengikuti memeluk agamamu, tetapi kau membawa mereka ke neraka. Kenapa? Orang-orang di bawahnya itu pasti nurut, saudara. Apa dikatakan rabi, dihormati. Jadi ketika Rabi berbuat salah, berbuat dosa, semua pasti dosa, saudara sekalian. Maka dikecam habis orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat. Nah, oleh karena itu, saudara, inilah kelebihan daripada Simon dan teman-temannya. Dia percaya Yesus karena Yesus membawa firman Allah. Trust and obey, saudara sekalian. Dia lepaskan logika-logikanya, saudara. Kalau dia menggunakan logikanya, pasti dia terus berdebat, saudara. Dan dia juga nggak banyak bertanya. Tidak banyak berdebat, saudara sekalian. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen, saudara. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang baru, kalau kita berkata, aku mau menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan, just do it, saudara sekalian. Trust and obey Him. Ya, tanpa banyak bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa harus begitu? Kenapa harus melalui seperti ini? Kenapa harus diproses? Kenapa harus melepaskan segala sesuatu? Kenapa aku nggak bisa menghidupi kehidupan lamaku? Kenapa harus sesuatu yang baru? Saudara, ketika Tuhan menyatakan kita untuk melakukan sesuatu, ketika kita banyak pertanyaan, saya percaya, saudara, jawaban kita belum tentu dapat, saudara. Kalau Yesus atau Simon berdebat dengan Yesus, tidak akan pernah selesai. Akan jadi debat kusir. Nggak mungkin, Tuhan, saya udah bersama-sama, apa dasarmu bahwa di situ akan ada ikan banyak? Kalau Simon melakukan itu, saudara sekalian, tidak akan dia menangkap ikan hari itu. Hidupnya tidak akan berubah secara total, saudara. Dia pasti kembali kepada kehidupan yang lama. Dengan menggunakan logikanya dia, menggunakan pengertiannya, dengan menggunakan hikmatnya dia. Ternyata dia juga menggunakan mata imannya dia, saudara. Ketika kita mau menjalani hidup yang baru, Tuhan berkata, just do it. Just obey me, trust and obey. Sekarang mau nggak kita trust and obey, saudara? Kalau kita bilang, aduh Tuhan masih susah, kenapa ikut Tuhan? Kenapa ikut Kristus, saudara sekalian? Kalau kita bilang mau percaya sama Tuhan, kita dibaptis di dalam nama Tuhan, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kenapa kita masih nggak bisa percaya, trust and obey kepada Tuhan? Ketika Tuhan bilang, yuk kita lakukan ini, yuk kita lakukan itu. Ya, kenapa kita masih menentang Tuhan? Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, Pak, gimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara, kehendak Tuhan pertama satu, saudara, ada damai sejahtera dan sukacita. Membawa saudara semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Membawa saudara semakin hari semakin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara lihat, tidak bertentangan setiap keputusan yang saudara ambil dengan Alkitab. Nah, ini saudara, ini salah satu tanda, salah satu ciri bagaimana kita bisa tahu itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, saudara, pertama, kita nggak ada damai sejahtera. Dengan keluarga kita ribut, dengan orang lain kita ribut. Mungkin kita bertentangan dengan Tuhan. Tuhan maunya ke kiri, kita maunya ke kanan. Terus sama Alkitab tidak berkata demikian, bertentangan dengan Alkitab. Itu udah pasti bukan kehendak Tuhan, saudara. Saudara, gampang parameternya jalan lakukan itu. Pasti ada damai sejahtera, pasti Tuhan bukakan jalan, terus kemudian tidak bertentangan dengan setiap orang, ya tidak ada pertentangan dengan Alkitab, saudara sekalian. Ini sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Walaupun bertentangan dengan dunia, saudara sekalian, tapi tidak bertentangan dengan Alkitab, yang penting itu. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita percaya dan taat, maka kita just do it.
Apa yang terjadi, saudara? Hidup Simon dan teman-temannya totally change. Yang kedua, saudara sekalian, yang perlu kita pahami untuk menikmati proses perubahan ini, saudara. Yang kedua adalah you are not alone. Saudara harus yakin dan sadar kau tidak sendirian. Lukas 5 ayat 6-7 dikatakan demikian, saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow. Saudara harus percaya, di dalam perjalanan hidup yang berubah ini, di dalam perjalanan hidup yang baru yang mungkin banyak ketidakpastian yang mungkin saudara tidak tahu, saudara tidak sendirian. Saudara disertai siapa? Saudara minimal disertai Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghibur kita, yang menolong kita, saudara sekalian. Saudara nggak perlu takut. Mungkin perjalanan hidupmu tidak rata, mungkin langit tidak selalu biru, mungkin banyak jalan yang berbatu-batu, banyak jalan yang terjal harus kau daki, saudara sekalian. Kau butuh kekuatan, kau butuh penghiburan. Tuhan kasih, saudara, melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Yang kedua, saudara, siapa? Tuhan secara khusus menempatkan orang-orang tertentu di dalam hidup kita. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, orang tua, baik itu teman kantor, baik itu pembimbing rohani, siapapun yang ada di sekitar kita, Tuhan kasih untuk membantu kita. Saudara tahu Musa itu tidak pandai berbicara, saudara. Siapa ditempatkan oleh Tuhan? Ada Harun dan ada Maryam, saudara sekalian. Saudara bisa lihat, mereka tidak sendirian. Begitu dengan Paulus, ada Silas, ada teman pembantu Timotius, dan ada Titus, saudara sekalian. Ditempatkan orang-orang yang akan membantu saudara. Jadi saudara nggak perlu takut, saudara nggak usah takut sendirian. Ada satu komunitas yang akan mendukung saudara untuk menyelesaikan perjalanan hidup saudara. Saudara pernah mendengar satu peribahasa, saudara sekalian. Kalau kita mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Seperti ini juga, saudara. Kita harus belajar berbagi dan bekerja sama untuk mengarungi apa? Mengarungi hidup yang lebih jauh. Saya percaya, saudara, ketika saudara berkata, saya mau berubah, perjalanan hidup saya sudah di-set ulang, Pak, oleh Tuhan. Dan saat ini ada perjalanan hidup yang baru yang harus saya ambil. Saudara, saya tahu perjalanan hidup itu nggak akan mudah. Seperti saat ini, saudara sekalian, banyak orang sedang bergumul, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu masalah-masalah kuliah atau sekolah, apapun itu, saudara sekalian. Saya tahu itu nggak akan mudah, apalagi Tuhan bilang, oh kamu besok ikut saya, pasti ada berkat melimpah, hidupmu akan berbahagia. Tuhan nggak pernah begitu, saudara. Boleh baca Alkitab, boleh baca berkali-kali, Tuhan nggak pernah nyatakan seperti itu. Malah dikatakan di Alkitab, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu, saudara, kita harus bersiap-siap. Dan Tuhan mau berkata satu hal, saudara. Hei, kau tidak sendirian. Ada aku. Roh Kudusku ada di dalam kamu. Dan ada orang-orang yang aku tempatkan khusus untuk membantu. Oleh karena itu, saudara, hiduplah untuk berbagi dan bekerja sama. Kalau kita nggak pernah berbagi, saudara sekalian, dan kita tidak bisa bekerja sama dalam hidup ini, ya kita akan sangat sulit mengarungi hidup yang baru ini, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Saudara bilang, oh Pak, saya bisa hidup sendiri, saya nggak butuh orang lain. Ya saya bisa makan sendiri, saya bisa mencari nafkah sendiri. Saudara tetap butuh orang lain. Ketika kita makan nasi, saudara butuh petani, saudara nggak mungkin nanam nasi sendiri. Kalau saudara tinggal di daerah pedesaan, oke lah, saudara menanam nasi sendiri, saudara melakukan semua sendiri, saudara juga nggak mungkin melakukan sendiri. Impossible. Oleh karena itu manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, saudara. Ya janganlah hidup sendirian, saudara. Satu lagi, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup berbuah. Untuk hidup berbuah, saudara sekalian, tidak, saudara butuh mengimpartasi spirit saudara kepada orang lain, dan orang lain perlu melihat teladan dari hidup saudara. Dan saudara juga perlu melihat teladan dari hidup orang lain. Pembimbing rohani saudara, ya siapapun di sekitar menjadi saudara, bisa teladan saudara. Maka dikatakan dalam mengarungi hidup yang baru ini, kau tidak boleh sendirian. You are not alone. God is with you. Holy Spirit is with you. And other people placed by God in the special purpose. Ada special kepentingan untuk kita, saudara. Dan terakhir, saudara, harus ada unity. Karena di dalam unity, saudara sekalian, ada kehadiran Tuhan. Dan berkatnya melimpah-limpah. Saudara lihat di sini. Kalau Petrus, saudara sekalian, dia serakah, dia greedy, saudara. Kira-kira dia bisa dapat ikan ini nggak, saudara? Nggak mungkin. Tuhan tahu, saudara sekalian. Dia kasih ikan berlebih, saudara, sehingga dia tidak mampu melakukannya sendiri. Dia mau lihat bagaimana Petrus lakukan itu. Dia panggil teman-temannya, si Zebedeus, Yakobus, dan Yohanes, tolong saya. Akhirnya apa, saudara? Mereka bersama-sama menangkap ikan yang banyak.
Dan saya percaya saudara, ikan itu cukup ya. Waktu kalau di beberapa dokumentari, ikan itu cukup untuk membayar pajak saudara. Mempajak Simon dan juga teman-temannya semua. Oleh karena itu saudara, ketika kita mulai berbagi, berkat Tuhan itu bukan makin berkurang, makin bertambah-tambah. Ada orang yang mengumpulkan orang yang pelit, saudara sekalian, dia tidak mau berbagi. Saudara lihat, hidupnya juga gak bakal berlebihan. Tapi orang yang membagi terus-terusan, saudara, seakan-akan itu tidak pernah berhenti, walaupun dia kekurangan, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah kekurangan. Saudara pernah dengar cerita Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Apa yang terjadi, saudara? Dia cuma punya tepung, hanya untuk makan untuk dia dan anaknya. Tapi diberikan dulu kepada Elia. Sehingga minyak dan tepung itu tidak pernah habis-habis sampai kelaparan itu berakhir, saudara. Wow, itu luar biasa. Ketika kita mulai berbagi, ada apa, saudara? Ada multiplikasi. Kedua, ada regenerasi, saudara. Oleh karena itu, kita harus percaya akan hal ini, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Yang terakhir, saudara sekalian, ready to be stripped by God, ya. Lukas 5 ayat 8-9, untuk memiliki hidup yang baru, perjalanan hidup yang baru, saudara, kita harus siap untuk ditelanjangi oleh Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Kenapa Petrus tiba-tiba sadar dia orang berdosa, saudara? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui mujizat. Dia lihat, waduh, ini bukan orang biasa. Ini pasti Rabi utusan Tuhan, atau Tuhan sendiri, atau seorang Mesias. Sehingga dia sadar, saudara sekalian. Dia langsung datang ke Tuhan, langsung datang kepada terang. Dia tidak lari, saudara. Dia tidak lari, dia tidak ngumpet, tetapi dia datang kepada terang. Tuhan, ini aku orang berdosa, pergilah daripada aku. Tuhan senang orang yang kayak begini, saudara. Bukan orang yang tinggi rohani. Oh, saya orang yang hebat, saya orang yang nggak berdosa. Seperti orang Farisi dan orang Saduki. Dia mengumpat orang lain. Saya tidak seperti itu, Tuhan. Saya memberikan perpuluhan. Saya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah mencuri dan melakukan segala perintah Tuhan. Saya tidak seperti seorang pemungut cukai ini. Dan Tuhan Yesus bilang, berkata apa? Pemungut cukai ini dibenarkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia memukul-mukul dia. Tuhan, aku berdosa kepada Engkau. Aku berdosa atas segala perbuatanku. Orang yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya saudara Petrus datang mau ditelanjangi oleh Tuhan. Saya berdosa, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Aku tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Pergilah daripadaku. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang berkata, dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus rela disingkapkan dan ditelanjangi di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak siap untuk ditelanjangi di hadapan Tuhan, saudara sekalian, untuk dilihat segala lumpur-lumpur dosa kita akan sulit memasuki jalan yang baru, saudara. Karena keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Saudara, kita harus terbuka kepada Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Aku banyak hal yang aku simpan sendiri. Tuhan tahu dosa kita nggak, saudara? Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita mengaku, saudara. Banyak orang tidak mau mengakui dosanya seakan-akan mereka hidup benar. Itu yang Tuhan nggak mau, saudara. Ketika kita mau menjalani hidup yang baru, kita mulai mengaku dosa-dosa kita, saudara. Kita mulai singkapkan segala hal-hal yang terburuk yang pernah kita lakukan. Nggak usah malu sama Tuhan. Karena kita mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Kita siap untuk melepaskan yang lama dan memasuki yang baru, saudara. Saudara pernah membaca di Alkitab, ya, anggur yang baru tidak boleh ditaruh di tempat yang lama, karena tempat yang lama akan rusak dan terkoyak, dan anggur yang baru itu akan terbuang cuma-cuma. Saudara, hidup yang baru yang Tuhan berikan pada kita, nggak boleh kita gunakan untuk hidup yang lama, saudara. Perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita nggak boleh lama, karena hidup kita baru. Akhirnya apa? Hidup yang baru itu akan sia-sia, saudara sekalian, akan tercemar dengan kebiasaan lama kita. Saudara, kalau saat ini saudara sudah hidup di dalam terang, ketika saudara terima Yesus, apa yang terjadi, saudara? Hidup saudara benar-benar baru. Hidup saudara benar-benar putih, seperti saudara memiliki buku yang baru, lembaran hidup yang baru, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celah. Saudara, ketika saudara membawa buku itu dengan memasuki kehidupan lama saudara, buku itu kan tercoret-coret lagi, saudara. Oleh karena itu kita harus belajar berani untuk melepaskan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru, saudara. Kita harus tinggalkan apapun yang lama itu, walaupun itu nikmat, walaupun itu membuat kita kaya, walaupun itu membuat kita sukses, saudara. Kalau Tuhan bilang tinggalkan, seperti seorang kaya dikatakan, kau jual semua harta milikmu dan ikut aku. Saudara, Tuhan mungkin tidak se-ekstrim itu sama kita saat ini. Tetapi saudara, Tuhan mau mengatakan satu hal. Ketika Tuhan mau kau meninggalkan kehidupan yang lamamu dan ikut aku dengan sungguh-sungguh, kau harus lakukan itu. Kalau tidak, saudara, hidup kita nggak akan berkenan sama Tuhan. Kita nggak mungkin bisa memasuki hidup yang baru. Kita bilang, Tuhan, aku mau menerima Engkau, aku mau masuk hidup yang baru. Tetapi aku tidak mau melepaskan kehidupanku yang lama. Nggak mungkin bisa, saudara. Oleh karena itu, belajar untuk melepaskan kehidupan lamamu. Segala kenikmatanmu, segala atribut-atribut yang kau miliki, harga dirimu, kekayaanmu, posisimu, jabatanmu, kehormatanmu, apapun itu kau strip away, saudara. Buang itu.
dan terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kosongkan segala pikiranmu, segala hal-hal yang ada di dalam hidupmu. Tuhan mau kita kosongkan semuanya, saudara. Ketika kita terima Yesus. Seperti Paulus bilang apa? Apa yang kau miliki itu kau anggap sampah. Kenapa? Karena Kristus lebih mulia daripada apapun. Oleh karena itu, saudara, ya segala sesuatu yang kita miliki harus kita lepaskan. Saudara tahu Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang pengajar Israel dan dihormati sekali di Israel, saudara. Ketika dia ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Kau harus dilahirkan kembali. Nikodemus nggak mau, saudara. Bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Karena aku sudah besar. Kau pengajar Israel tetapi kau tidak mengerti akan hal itu. Artinya apa, saudara? Dia tidak mau. Beda dengan Paulus. Paulus dienolkan oleh Tuhan dan dia siap, saudara sekalian. Mulai lagi dari baru. Pertanyaannya sekarang, saudara, siapkah saudara dienolkan oleh Tuhan? Banyak orang nggak siap, saudara. Banyak orang nggak siap berubah. Kenapa? Kenapa aku lepaskan ini? Berat, terlalu berat, Tuhan. Terlalu berat kalau saya dienolkan oleh Tuhan. Segala apa yang telah aku capai sampai dengan hari ini. Kerja kerasku 20 tahun, 30 tahun ini. Masa aku harus lepaskan? Aku harus ikut Tuhan. Terlalu berat, Tuhan. Tapi saudara, Tuhan bilang apa? Kalau kau tidak melakukannya, maka kau tidak berkenan di hadapanku. Saudara, kita harus siap dibersihkan dan diproses keras oleh Tuhan. Karena hari-hari ini sudah hari-hari yang jahat, saudara. Hari-hari ini kita nggak menentu, saudara. Hari ini kita bisa dipanggil Tuhan. Detik 1 jam lagi, 2 jam lagi, kita mungkin sudah bisa dipanggil Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, saudara, apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan? Memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi ketika kita merespon Kristus, saya mau menerima Engkau Tuhan. Aku memiliki hidup yang baru. Apa yang sudah kau kerjakan? Untuk apa, saudara? Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oleh karena itu, saudara, hidup kita nggak boleh main-main lagi. Hidup kita harus terus menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Harus ada progression, saudara. Hidup kita nggak boleh stagnan. Hidup kita nggak boleh yang lama, saudara. Hidup kita harus yang baru. Saudara boleh mengukur ketika saudara terima Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ada progression nggak dalam hidup saudara? Ada pertumbuhan iman nggak? Ada pertumbuhan pribadi yang lebih baik nggak? Karena Tuhan mau itu, saudara. Kau harus jadi dewasa secara rohani. Mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Ini yang Tuhan harapkan oleh kita, saudara. Di akhir-akhir zaman ini, saudara sekalian, saudara sudah melihat tanda-tandanya. Kurang percaya apa lagi kita terhadap tanda-tandanya akhir zaman ini, saudara. Oh, masih lama, Pak. Saya belum melihat tanda-tandanya. Loh, tanda-tandanya udah terjadi, saudara. Udah gempa bumi, udah ada perperangan, udah ada penyakit sampar. Ya, saudara sekalian, ada anak melawan orang tua, anak membunuh orang tua, kasih menjadi semakin dingin. Ini kan tanda-tandanya, saudara. Kita perlu tanda-tanda apa lagi? Makanya katakan orang Farisi selalu minta tanda, dan Yesus berkata apa? Tidak ada tanda yang akan diberikan kepadamu kecuali tanda-tanda dari Yunus. Dia 3 hari dia bangkit, saudara. Dia mati dan bangkit kembali. Tidak akan ada tanda-tanda lagi. Tuhan nggak akan kasih tanda-tanda lagi karena tanda-tanda itu sudah jelas. Kita nggak perlu lagi punya tanda-tanda baru. Kita percaya, oh iya benar Tuhan mau datang. Saudara, kita sudah mempersiapkan diri, saudara. Ada tanda atau tidak ada tanda, kita tetap mempersiapkan diri. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Saudara sekalian, sebagai summary, untuk menikmati proses perjalanan hidup yang baru, saudara sekalian, tidak mungkin tidak kita harus melakukannya dengan trust and obey. Just do it, saudara. Nggak perlu berpikir panjang, nggak perlu tanya Tuhan, Tuhan kenapa begini, Tuhan terlalu banyak berdebat, akhirnya saudara nggak jalan-jalan, saudara stuck di tempat yang sama. Dari dulu sampai sekarang tidak ada progression dalam hidup saudara. Saudara bilang, oh saya ikut Kristus, tetapi temperamen saudara tidak berubah. Saudara masih melakukan korupsi, saudara masih melakukan perzinahan, saudara masih melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai, yang tidak senonoh, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita progresnya di mana, saudara? Ketika Tuhan tanya, progresnya di mana? Ya, kau bilang tiap hari Minggu Tuhan, tetapi progresnya di mana? Saudara sekalian, just do it. Trust and obey. Walaupun kita sulit, saudara sekalian, bukan kita yang memampukan diri kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Selama kita ada will, saudara, Tuhan akan tolong. Yang kedua, saudara, you are not alone. Saudara harus yakin dan percaya, kau tidak sendirian, kau ada Tuhan dan Roh Kudus yang membantumu. Dan yang terakhir, pasti ada teman-teman di sekitarmu, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, ya teman-teman pelayanan, pembimbing rohani. Itu adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk membantumu melewati hidup ini agar perjalananmu, hidupmu lebih jauh, saudara sekalian. Ingat baik-baik, kalau kau mau berjalan cepat, kau jalan sendirian, saudara. Tetapi kalau kau mau berjalan jauh, kau harus berjalan bersama-sama. Ingat baik-baik, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara, kita harus banyak berbagi. Kita nggak bisa hidup sendirian, saudara. Apapun yang saudara lakukan, saudara nggak mungkin hidup sendirian. Kita butuh anak kita untuk penghiburan kita. Kita butuh istri, kita butuh suami untuk penghiburan kita. Kita butuh pembimbing rohani kita untuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita butuh orang petani, kita butuh orang-orang nelayan, saudara. Kenapa? Kita butuh makanan dari mereka. Oleh karena itu, saudara,
Jangan meremehkan seorang pun. Karena kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang terakhir saudara, kita harus siap untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk ditelanjangi oleh Tuhan. Baru kita bisa memasuki perjalanan hidup yang baru. Kalau kita nggak bisa melepaskan kehidupan kita yang lama, saudara sekalian, anggur yang baru akan terbuang cuma-cuma. Kenapa? Kantungnya kantung yang lama. Saudara sudah memasuki hidup yang baru. Kelakuan saudara nggak boleh kelakuan yang lama. Harus diisi dengan kelakuan yang baru. Kalau nggak apa saudara, hidupmu dinodai kembali oleh tindakan dan perlakuan kita, saudara. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, saudara. Kita renungkan hal-hal ini, saudara. Bisa masuk ke dalam hidup yang tahun. New journey in our life, saudara sekalian. Saya percaya, haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian pada pagi hari ini. Biar kita sama-sama bisa merenungi saudara sekalian apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Biar hidup kita benar-benar memasuki perjalanan hidup yang baru. Mari kita berdoa saudara. Oh syekera laba 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 ya raba laba laba ya raba laba. Boleh angkat tangan kita saudara. Kita mau menerima sesuatu urapan baru dari